Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Suka Misteri Channel. Sebelum lanjut, saya akan membahas tentang perubahan nama yang ada di channel ini. Awalnya, channel ini bernama Muhammad Fadil Channel. Nah, terus saya rubah menjadi namanya Suka Misteri Channel. Kedepannya, saya akan tetap membahas konten-konten seputar misteri yang menarik yang ada di Indonesia. Dan kedepannya pula saya akan lebih sering upload tentang video, tentang seputar misteri, dan lain-lainnya. Sebelum lanjut ke pembahasan, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, marilah bantu channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik seputar misteri yang ada di Indonesia. Jawa Tengah yang disingkat Jateng adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Ibu kotanya adalah Semarang. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia, dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan. Luas wilayahnya 32.869 km persegi atau sekitar 28,94% dari luas Pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusa Kambangan di sebelah selatan, dekat dengan perbatasan Jawa Barat, serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa. Di Jawa Tengah pula terdapat beberapa wilayah yang memiliki kisah yang membuat bulu kuduk merinding, atau bisa dibilang memiliki wilayah dan tempat yang dikenal angkerannya. Oke, baiklah, saya akan membahas beberapa wilayah dan tempat-tempat yang dikenal angker di Jawa Tengah. Semarang merupakan salah satu kota metropolitan yang menjadi ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Semarang telah ada sejak masa kolonialisme dan imperialisme bangsa Belanda di Indonesia. Semarang kala itu menjadi pusat pemerintahan daerah dan distribusi berbagai hasil pertanian ke Batavia. Berbagai infrastruktur berupa bangunan bergaya khas Belanda banyak berdiri di Semarang untuk mendukung kegiatan pemerintah dan distribusi hasil pertanian. Setelah Indonesia merdeka dari penjajahan, sebagian bangunan-bangunan tersebut beralih fungsi dan sebagian lagi dibiarkan begitu saja kosong, tak berpenghuni. Tidak jarang beberapa bangunan yang dibiarkan kosong menjadi tempat yang terkesan angker karena dihuni oleh arwah-arwah yang menjadi korban selama penjajahan berlangsung. Berikut ini adalah salah satu tempat paling angker di kota Semarang. Lawang Sewu dulunya merupakan sebuah gudang Netherlands Inzetsport atau disingkat NIS yang dibangun tahun 1904 pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Setelah kemerdekaan, Lawang Sewu sempat dialihkan fungsinya menjadi kantor di Jabatan Kereta Api Republik Indonesia atau disingkat DKARI, Kodam Diponegoro, dan kantor wilayah Kementerian Perhubungan Jawa Tengah. Sekarang Lawang Sewu dijadikan destinasi wisata dan museum sejarah. Julukan Lawang Sewu disematkan karena jumlah pintu dan jendela di bangunan ini sangat banyak, walaupun sebenarnya tidak mencapai 1.000. Lawang Sewu terletak di Jalan Pemuda, tempat di depan Tugu Muda Semarang. Lawang Sewu terkenal dengan keangkerannya. Banyak kejadian mistis yang tak masuk akal sering terjadi di sini. Beberapa kali juga digunakan sebagai lokasi pengambilan gambar film horor dan acara-acara misteri. Kabupaten paling ujung di selatan Jawa Tengah ini memiliki banyak destinasi wisata. Selain sebagai kabupaten dengan wilayah terluas di Jawa Tengah,
Cilacap juga terkenal dengan Pulau Nusa Kambangan. Nama pulau penjara ini bahkan lebih terkenal dibandingkan dengan nama Cilacapnya itu sendiri. Berbagai objek vital maupun perusahaan multinasional juga terdapat di kabupaten ini. Di antaranya Bandara Tunggal Wulung, Pelabuhan Tanjung Intan, kilang pengoboran minyak PT Pertamina, PT Semen Holcim, dan sejumlah industri lainnya. Dengan berbagai potensi kearifan lokal, kekayaan alam, dan luas wilayah, ada sejumlah misteri di Kabupaten Cilacap. Tidak hanya misteri yang selalu dikaitkan dengan hal mistis maupun mitos, tetapi juga ada sejumlah teka-teki yang hingga kini masih belum dipecahkan atau ditemukan jawabannya. Berikut adalah salah satu misteri yang ada di Kabupaten Cilacap. Terowongan bawah laut Benteng Pendem Nusa Kambangan. Salah satu terowongan yang ada di Benteng Pendem Cilacap, bangunan saksi sejarah peninggalan zaman penjajahan Belanda ini, menjadi salah satu tempat wisata yang kerap menjadi tujuan para wisatawan di pantai Teluk Penyu, Cilacap. Bangunan ini mulai didirikan pada tahun 1861 dan terselesaikan selama 18 tahun. Kisah dan cerita tentang keangkeran di komplek benteng ini banyak diperbincangkan masyarakat. Di dalam benteng pertahanan ini terletak 112 ruang tembak, 29 ruang perlindungan, dan ruang penyimpanan senjata. Masing-masing ruang dalam benteng ini terhubung dengan sebuah terowongan panjang mencapai 114 meter. Benteng Pendem juga terletak di Nusa Kambangan yang juga mempunyai bentuk dan fungsi yang sama dengan yang ada di Teluk Penyu. Fungsi dasarnya adalah sebagai lokasi pengawasan dan pengintaian akan ancaman musuh. Sebuah terowongan bawah laut menghubungkan antara Benteng Pendem di Teluk Penyu dan Nusa Kambangan. Sampai saat ini, kebenaran adanya terowongan tersebut masih belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Namun berdasarkan penuturan para pegiat wisata, sejumlah tokoh masyarakat maupun masyarakat di sekitar Benteng Pendem meyakini adanya terowongan tersebut. Menurut mereka, terowongan bawah laut ini sudah tidak bisa dilalui lagi karena tertutup lumpur laut dan air laut selama bertahun-tahun. Banyumas menjadi salah satu kawasan di Jawa Tengah yang tak punya pesisir pantai. Meski demikian, banyak sekali wisata yang menarik seperti hutan pinus, air terjun, hingga telaga. Di sisi lain, kecantikan wisata tersebut tak terlepas dari kisah horor atau ada misteri-misteri yang menyelubungi tempat-tempat tersebut. Di antaranya, seperti salah satu tempat yang saya akan bahas yang terkenal keangkerannya di Banyumas berikut ini, yaitu adalah Jembatan Serayu yang sering menjadi lokasi bunuh diri hingga terjadi kecelakaan misterius. Gak heran kalau sering terdengar suara tangis mistis padahal tidak ada siapapun. Jembatan yang sering kali dijadikan untuk tempat bunuh diri ini konon memiliki cerita yang mistis saat pembangunannya, di mana ada beberapa orang yang sengaja dijadikan tumbal untuk membuat jembatan ini supaya lebih kokoh. Bahkan orang-orang tersebut sampai sekarang kerap mengganggu orang yang melintasi jembatan ini. Indonesia banyak memiliki cerita di luar nalar yang menimpa para pengguna jalan. Biasanya salah satu tempat yang paling ramai dibicarakan adalah hutan Blora di Jawa Tengah. Sudah banyak kejadian aneh yang membuat masyarakat menjadi takut untuk melewati jalan tersebut.
Di tahun 2017 lalu, ada peristiwa yang menggegerkan yang menimpa bus Garuda Mas. Pada waktu itu, terdapat bus dengan trayek Jakarta Blora ditemukan berada di tengah-tengah hutan Blora. Selain terkenal sebagai kota seni dan budaya, ternyata kota Tegal juga banyak memiliki bangunan bersejarah peninggalan kolonial Belanda yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Beberapa di antaranya yaitu bangunan bekas pabrik peninggalan zaman Belanda yang terkenal yaitu pabrik gula Pangka. Ada yang menyebutnya juga dengan pabrik gula Pangkah karena terletak di Kecamatan Pangkah, Selawi, Kota Tegal. Bangunan bersejarah di Tegal yang sampai saat ini menjadi salah satu pabrik gula peninggalan Belanda yang masih beroperasi memproduksi gula di Kota Tegal ini bukan hanya memiliki nilai sejarah, namun ternyata juga menyimpan sejuta cerita misteri. Berdasarkan cerita di masyarakat, sudah menyebar luas akan cerita pabrik gula Pangkah adalah salah satu tempat angker di Tegal. Beredar mitos pabrik gula Pangkah Tegal bahwa sampai sekarang ketika malam masih banyak penampakan makhluk astral penunggu pabrik gula Pangkah. Nah, itulah beberapa tempat atau wilayah yang dikenal angker yang ada di Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang ke depannya. Terima kasih.